Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Cantika Purnomo dari kelas 11 E2 absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan naskah teks proklamasi. Berakhirnya Perang Kedua di Pasifik ditandai dengan perintah sekutu agar Jepang menyerah. Deklarasi ini dibuat dalam konferensi Potsdam tanggal 26 Juli 1945. Namun, hal pasti yang menandai kekalahan Jepang hingga menyerah tanpa isyarat adalah dijatuhkannya bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Kekalahan Jepang ini disebut Indonesia sebagai harapan baru untuk membebaskan diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Jepang menjanjikan kemerdekaan. Tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari untuk rakyat Indonesia. Maka, pada bulan Mei hingga Juli 1945, berlangsung rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun, generasi muda di Indonesia menolak terjadinya semua ini dengan keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Perjuangan kemerdekaan. Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia tidak mudah karena terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta ingin menunggu kepastian dari Jepang. Sedangkan golongan muda yang dipimpin oleh Wikana mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Pada 16 Agustus 1945, para pemuda mulai mempersiapkan proklamasi dan melibatkan tentara peta di bawah pimpinan Singgi. Untuk menghindari campur tangan Jepang, Soekarno dan Hatta diamankan ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Hilangnya dua tokoh penting. Disinilah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari. Ahmad Soebardjo menginformasikan hilangnya dua tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang turut mendukung penuh untuk segera terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Rupanya saat itu Laksamana Maeda telah memberitahu Ahmad Soebardjo bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Laksamana Maeda pun segera memerintahkan Nishijima, tangan kanan sekaligus penerjemahnya, untuk mencari Soekarno dan Hatta. Soebardjo disertai Sudiro atau biasanya dipanggil Mbah dan Jusukwunto berangkat di Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Ruang rapat proklamasi. Mereka menggunakan mobil Skoda milik Soebardjo. Hari itu juga rombongan Soekarno, Hatta, dan Soebardjo serta Soekarni segera menuju Jakarta. Tujuan pertama adalah kediaman Soekarno. Dilanjutkan ke kediaman Hatta di Jalan Diponegoro 57. Berlakunya jam malam menyebabkan pada pihak hotel tidak dapat memberikan ruang rapat. Hotel tidak diperkenankan menyelenggarakan pada pukul 10 malam. Tidak putus asa, Soebardjo menghubungi Laksamana Maeda untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dan Maeda menyetujuinya. Dari rumah Maeda, diantar oleh Maeda disertai Miyoshi, sedianya Soekarno dan Hatta berangkat untuk menemui kepala pemerintah militer Jepang atau Gensaikan, yaitu Moichiro Yamamoto. Perubahan keadaan. Namun, karena Moichiro Yamamoto menolak, maka yang bisa ditemui hanya Jenderal Nishimura, kepala Departemen Urusan Pemerintah Jepang. Nishimura menyampaikan perintah dari Tokyo mengenai perubahan keadaan bahwa juga harus menjaga status quo dan tidak dapat memberikan izin untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perdebatan pun terjadi saat itu juga. Maeda telah pulang ke kediamannya lebih dulu. Setibanya di rumah Maeda, Maeda pun telah menyambutnya. Saat itu rumah sudah dipenuhi sekitar 40-50 orang. Maeda seketika mengundurkan diri dan menuju ke lantai atas, sambil mempersilahkan ketiga tokoh tersebut untuk tetap berada di rumahnya. Perumusan naskah proklamasi. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di ruang makan pada pukul 2 dini hari. Soekarno menulis draft naskah, sementara Hatta dan Soebardjo memberikan masukan secara lisan. Mereka bekerja sama menyusun kalimat-kalimat penting dengan penuh pertimbangan.
Kalimat awal yang disusun berbunyi, "Kami bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia." Sekitar pukul 4 pagi, konsep naskah selesai dengan beberapa coretan revisi. Setelah itu, Soekarno membacakan naskah tersebut perlahan dan meminta persetujuan dari semua yang hadir. Proses ini mencerminkan semangat kebersamaan dan nasionalisme dalam menyusun proklamasi kemerdekaan. Persetujuan tanda tangan. Setelah naskah proklamasi dirumuskan, muncul perdebatan mengenai siapa yang akan menandatanganinya. Dr. Teuku Muhammad Hasan mengusulkan 3 opsi, yaitu ditandatangani oleh semua peserta, perwakilan kelompok, atau hanya ketua dan wakil ketua. Khairul Saleh kemudian mengusulkan agar naskah cukup ditandatangani oleh 2 tokoh utama, yaitu Soekarno dan Hatta. Usulan ini didukung oleh Soekarni dan disambut dengan tepuk tangan sebagai bentuk persetujuan, sehingga mengakhiri perdebatan. Setelah itu, Soekarno meminta Sayuti Meli untuk mengetik naskah proklamasi. Dalam proses pengetikan yang didampingi oleh BM Diah, terdapat beberapa perubahan kata seperti tempo menjadi tempo dan wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Naskah ketikan inilah yang kemudian dikenal secara luas. Sementara naskah tulisan tangan asli Soekarno diremas dan dibuang oleh Sayuti Meli. Pengesahan naskah proklamasi. Setelah Sayuti Meli membuang naskah tulisan tangan Soekarno, PM Diah mengambil dan menyimpannya. Setelah pengetikan selesai, naskah proklamasi dibawa ke ruang depan Rumah Laksamana Maeda, yang kemudian dikenal sebagai tempat pengesahan naskah proklamasi. Sekitar pukul 4 pagi, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut di hadapan seluruh peserta rapat. Awalnya, proklamasi direncanakan dibacakan di lapangan Ikada. Namun, karena kekhawatiran akan terjadinya bentrokan, diputuskan pembacaan dilakukan di halaman rumah Soekarno. Setelah pengesahan, para peserta rapat memberi ucapan selamat menyambut kemerdekaan. Mendengar keramaian, Maeda datang ke ruang tamu dan memberikan ucapan selamat, serta mendapat ucapan terima kasih dari Soekarno dan Hatta atas jasanya menyediakan tempat. Usai itu, PM Diah segera memperbanyak dan menyebarkan naskah proklamasi ke seluruh Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.